Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Nah teman-teman, kali ini saya bakal bahas seputar touring menggunakan Honda Beat. Kira-kira apa sih plus minusnya touring menggunakan motor yang sejatinya dirancang untuk dipergunakan di dalam kota guys. Nah saya akan kasih tahu kalian apa aja plus minus dari Honda Beat ini ketika dipakai touring jarak jauh. Jadi jangan kemana-mana, ikutin video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Yang suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan bahas dari plusnya dulu kali ya. Jadi ketika kemarin saya touring ya teman-teman pakai motor ini sejauh kurang lebih 1400 hampir 1500 km ya teman-teman. Hal positifnya itu paling utama banget yang saya terasa adalah di konsumsi BBM ya teman-teman gitu. Jadi untuk BBM itu irit banget saya total ya, kalau dihitung dari pergi sampai pulang lagi ke rumah itu kurang lebih sekitar 350.000, tapi nggak sampai, lebih dikit tapi nggak sampai 400 teman-teman gitu. Itu dengan BBM menggunakan Pertamax ya guys. Jadi harga Pertamax kan memang sedikit lebih tinggi ya dibandingkan Pertalite gitu. Itu sih yang paling kerasa banget BBM ya. Terus yang kedua adalah dimensi ya teman-teman, karena dia kecil. Jadi ketika kita pergunakan di jalan-jalan kecil gitu ya, berisik nih motor nih, aduh becek. Nah jadi ketika kita pergunakan di jalanan sempit kayak kemarin ya, kemarin itu kan saya sempat ke Sukomakmur ya guys. Sukomakmur itu kan jalannya kecil banget. Nah itu di situ terasa banget dimensi yang kompak itu bikin si motor ini gampang banget buat kendalikan gitu. Dan untuk nyelip-nyelip di jalan-jalan yang sempit gitu ya, itu nggak khawatir guys gitu. Coba bayangin kalau kalian pakai motornya segede X-Max gitu ya, atau bahkan kalau kita bandingin sama Vespa klasik aja yang harus ngopling gitu ya, berat motornya, kayak kelihatan kayak kecil tapi rasanya berat. Nah itu tuh agak ngerepotin. Tapi kalau Beat, in case ya amit-amit kalian harus ngedorong motor kayak kemarin saya di tanjakan gak kuat, saya dorong motornya, itu masih sanggup gitu guys. Nah itu yang kedua, itu adalah dimensinya teman-teman. Nah yang ketiga itu adalah motor ini tuh karena banyak, karena pasaran, jadi nggak mencolok guys. Jadi ketika kita masuk ke suatu tempat yang mungkin ya dirasa kita kurang aman, atau misalkan apa ya, maksudnya kita belum kenal medannya gitu ya. Nah dengan kita pakai motor ini itu tuh apa ya, kayak seperti kayak warlock aja gitu guys. Karena kita dari kota besar sampai desa ya, sampai pedesaan itu banyak banget Honda Beat dan ya normal gitu loh. Jadi ketika kita lewat suatu perkampungan atau suatu tempat yang kita asing, ya fine aja dengan motor seperti ini gitu ya. Nah balik lagi kita bandingkan dengan motor lain yang lebih mencolok gitu, kayak misalkan ya kalau motor 150-an sih harusnya nggak terlalu mencolok ya teman-teman. Tapi kalau kita bandingin kayak misalkan kita naik motor touring gitu ya, let's say CB150 atau Versys gitu ya, itu akan tampilan kita akan jauh lebih mencolok ketika dibandingkan kita menggunakan motor matic seperti ini teman-teman ya. Terutama buat Honda Beat gitu, karena memang banyak pasaran. Jadi ya orang juga kayak ngelihat kita juga ya biasa aja gitu. Paling yang satu-satunya sedikit mencolok kalau kita bawa barang ya, bawa box, bawa carrier, nah itu baru gitu guys. Nah itu kurang lebih kira-kira kelebihannya dari Honda Beat ini. Sekarang coba kita bahas masalah kekurangan ya guys. Oke, sekarang kalau kita bahas
kekurangannya dari Honda Beat ini untuk touring jauh ya teman-teman, sepertinya akan sedikit lebih banyak deh. Karena ketika saya pakai kemarin ya, itu ada lumayan banyak kekurangan yang saya kerasa ya. Pertama itu adalah tenaga teman-teman ya, jelas tenaga itu ketika dipakai jalan nanjak ya terutama teman-teman, itu rasanya berat banget gitu. Dan memang dari sananya, dari pabriknya, Honda Beat New ini terkenal sama tenaganya yang cenderung lemot ya guys gitu, kalau dibandingin sama Beat yang generasi sebelumnya gitu. Dan memang terasa banget gitu, walaupun ini saya udah upgrade CVT ya, better lah memang. Ketika CVT ini udah di-upgrade menggunakan BBM yang lebih baik, terus ada sedikit modifikasi di filter udara ya, saya pakai open filter dengan busi juga, saya pakai busi yang semi racing, itu lumayan sih, sedikit ada apa ya, ada bantuan lah dari upgrade tenaga itu. Tapi tetap nggak membantu guys. Kenapa? Karena memang saya bobot juga lumayan ya itu teman-teman, bobot berat badan saya itu lumayan berat, ditambah kemarin juga barang bawaan itu juga lumayan banyak guys gitu. Jadi ya berat gitu rasanya. Itu kekurangan yang pertama teman-teman, di masalah di tenaga ya. Nah terus yang kedua itu adalah kenyamanan guys. Sumpah ya, ini posisi duduknya tuh sebenarnya nggak nyaman banget Honda Beat ini ya. Ditambah kursinya itu keras banget guys, asli itu keras banget kursinya. Kayak kita duduk di bangku apa, bakso mie ayam gitu yang panjang itu, nah kayak gitulah rasanya gitu. Nah itu yang bikin kemarin itu ketika pulang touring itu saya sempat kena radang otot bokong teman-teman ya. Itu nyiksa banget teman-teman, nggak bisa tidur ya, saya seminggu sampai seminggu saya nggak bisa tidur guys. Tidurnya jam 3 gitu, karena memang ketika posisi tiduran itu sakit banget teman-teman gitu. Saya masih mending berdiri, masih mending jalan daripada tiduran gitu. Itu jadi salah satu hal yang nyiksanya itu teman-teman ya. Jadi posisi riding plus ini teman-teman, apa namanya, kenyamanan tempat duduknya gitu, itu bikin gak nyaman banget. Nah terus ditambah apalagi yang ketiga ya. Nah yang ketiga itu lebih ke ini teman-teman, apa ya, jadi bentar, aduh macet ke kanan. Nah jadi kalau yang ketiga itu lebih ke kayak akomodasi ya teman-teman gitu, karena motor ini space bagasinya kan kecil ya, nggak terlalu besar. Jadi itu yang kerasa itu adalah ketika kita mau masukin barang, bawa barang yang lumayan banyak ya di bagasi, itu udah ya segitu-segitu aja, karena kapasitasnya juga kecil, cuma kalau nggak salah 12 liter atau 14 liter gitu, saya lupa, antara dua itu gitu guys. Jadi untuk akomodasi cukup terbatas dari motor ini gitu guys. Sama yang terakhir nih yang saya kerasa itu karena motor ini ringan banget ya guys. Jadi ketika kita coba di jalan Pantura yang jalannya itu lurus gitu ya, terus kadang juga banyak kendaraan yang kenceng, yang lebih kenceng dari kita, karena saya rata-rata jalan di Pantura itu speednya cuma 80 ya teman-teman gitu, 80 90 tuh mentok lah, 100 tuh jarang, karena emang susah nyampainya ke 100 ya gitu. Jadi ketika ada kendaraan yang mendahului kita itu, buset rasanya guys, kayak ketiup tuh motor kita tuh. Kayak misalkan ada Innova nih ya, jalan 120 kan kosong nih, ngelewatin kita yang jalan cuma 80. Waduh, itu rasanya motor langsung siu gitu. Langsung gitu kan. Nah itu guys, jadi itu ya salah satu apa ya, kekurangan dari motor ini yang kemarin itu kerasa sama saya. So teman-teman, jadi apakah motor ini oke untuk dipakai touring? Ya jawaban saya, kalau kalian gak bermasalah dengan segala kekurangan yang ada, ya silakan teman-teman ya. Toh
motor ini pun masih menawarkan beberapa kelebihan ya teman-teman, yang tadi saya sebutin. Cuma ya jujur, kalau boleh ngomong jujur ya, memang motor ini kalau untuk touring jarak yang sangat jauh ya teman-teman, itu lumayan terasa sih di badan ya. Itu kurang nyaman lah bisa dibilang kayak gitu. Apalagi buat teman-teman yang punya badan kayak saya ya, yang lumayan bobotnya lumayan berat nih badan saya gitu guys. Jadi ya pilihannya kembali ke kalian sih teman-teman. Kalau kalian kuat ya monggo gitu ya. Kalau saya sih jujur ya, kalau harus jalan yang lebih jauh lagi sih kayaknya mikir-mikir dulu gitu ya. Mungkin saya masih akan touring dengan motor ini gitu, tapi yang jelas saya nggak akan lagi jalan terlalu lama di atas motor ini teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan bisa aja saya sampai ke Jawa Timur, ke Bali pakai motor ini, tapi mungkin setiap beberapa kilometer sekali itu saya harus break teman-teman ya gitu. Atau mungkin untuk jangka waktu tertentu saya mungkin harus nginep gitu ya di kota-kota tertentu gitu, supaya nggak kejadian lagi kayak kemarin gitu. Kayak kemarin kan ekstrim banget tuh, saya dari Jogja jam 5 subuh nyampe Bandung jam 3 subuh besoknya gitu. Emang digeder banget gitu guys. Jadi ya so far mungkin motor ini masih nemenin saya untuk touring-touring yang selanjutnya teman-teman ya, sampai mungkin nanti ada penggantinya yang lebih layak atau lebih mumpuni untuk dipakai touring jauh. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baru untuk kalian, bisa memberikan inspirasi juga buat kalian-kalian yang mau touring tapi motornya ya motor-motor biasa ya, motor kayak gini. Tenang aja guys, itu layak nggak layak itu gimana kita yang menilainya sebenarnya guys gitu ya. Walaupun motornya seperti ini, tapi kalau kita punya kemauan, kita punya niat untuk touring, berpetualang, untuk mengeksplor keindahan negara kita ya, why not? Apapun kendaraannya, semua bisa dipakai touring teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka videonya. Jangan lupa juga di subscribe ke channel Motor Wheels Indonesia. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.